Halo, selamat bertemu lagi di edisi terbaru Podcast Gaikon. Hari ini waktunya gibah bareng Kobel dan Nexel. Hari ini kita akan membahas salam anjay, bro. Males, Cuk. Kok malah meso. Jadi kita akan membahas mengenai polemik seputar kata anjay yang katanya sih kalau diucapkan bisa membawa konsekuensi hukum ya, Ning. Enggak membawa berkah. Membawa berkah. Iyalah, kan dengan mengucapkan kata anjay itu banyak YouTuber yang latah terus viral terus nambah subscriber toh. Seperti itu. Tapi kenapa sih kata anjay kok dilarang? Nggak tahu ya, karena mungkin KPAI gabut mungkin ya. Jadi ya mempermasalahkan sesuatu yang seujung kuku. Masa cuman anjay aja loh dipermasalahkan. Kok nggak kalimat jancuk gitu dipermasalahkan? Loh, kan beda konteks itu beda konteks. Ini kan katanya merusak generasi penerus bangsa. Kalau merusak generasi bangsa itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan TikTok, dengan narkoba, itu merusak generasi. Tapi kok cuman kata-kata anjay, anjir, itu ya biasa lah, receh itu mah. Tapi coba Kobel tolong dikasih pencerahan. Apa sih anjay itu? Saya kan termasuk golongan senior, kurang paham. Coba tolong diberi pencerahan. Senior, senang istri orang. Iya, iso hai. Temenan dah. Aku kan ndak ono artine anjay ku apa. Anjay itu apa ya? Anjay itu kata asalnya itu anjing, terus diplesetin sama anak-anak alay. Jadi anjay gitu loh, digenit-genitin gitu loh. Jadi tuh diperhalus bahasanya, yang tadinya anjing terus jadi anjay. Mosok nek sumberku ngomongnya beda loh. Nah, ini jadi bisa ada dua pemahaman ya. Tadi kalau seperti yang dibilang sama adik Ning Shil, itu berasal dari kata guguk yang diplesetkan menjadi itu. Nah, tapi Kobel baca itu anjay itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tak terkalahkan. Ya, bahkan kalau misalnya kita cari di Wikipedia itu di sana juga tercantum bahwa nama anjay bisa juga dipakai sebagai nama anak, dan pada kenyataannya banyak yang namanya itu ada anjaynya, jadi kayak anjay Mawan. Nah, ya sempat Kobel baca itu ada yang sempat bertanya, loh ini gimana ini namaku ada mengandung anjay. Biasa dipanggil teman-teman anjay juga. Nanti kalau misalnya aturan itu jadi diberlakukan lah, sing nyeluk dhewe lah kecekel polisi lah malah. Ya bukan salahnya dia juga, seharusnya salah yang memberlakukan aturan itu. Ya, salah yang memberlakukan aturan. Nah, ini jadi kita bahas sedikit ya mengenai kronologisnya ya. Jadi dari informasi yang Kobel dapatkan, ini semua berawal dari seorang yang bernama Lutfi Agizal. Nengsial kenal? Belum, kenalin ya. Wong aku dhewe gak kenal ya, apa kenalno awakmu. Nah, jadi si Lutfi ini ada yang bilang dia ini seorang konten kreator, ya seorang YouTuber, juga main Instagram. Pada awalnya itu si Lutfi ini suka menyoroti hubungan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Maksudnya Nengsil kenal dua orang itu? Kalau Rizky Bilar ya sempat tahu sih, sempat buka-buka IG-nya. Tapi bukannya Rizky Bilar tuh sama Amanda Manopo ya? Loh kan Amanda Manopo sama itu si Billy. Oh, Billy Saputra itu ya. Ya udah Rizky Bilar sama aku aja deh. Iya, emang rek Amanda Manopo kok bareng Billy. Ya, kita kembali ke topik. Nah, jadi si Lutfi ini ternyata dia ini suka komentar mengenai hubungan si Rizky Bilar dan si Lesti Kejora. Nah, si Rizky ini kan seorang pemain sinetron, juga bintang iklan, sedangkan si Lesti Kejora kan seorang penyanyi. Nah, si Lutfi ini dalam postingannya itu dia itu yang Kobel baca ya, dia itu pertama
bilang kalau hubungan mereka ini settingan. Terus dia juga sempat membuli ayahnya si Lesti. Dan lalu dia menyoroti kata anjay yang sering dipakai oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan selanjutnya yaitu makanya sampai ya dia melaporkan hal ini ke KPAI hingga KPAI mengeluarkan press release yang kita ketahui bersama itu. Nah, yang menariknya ketika dia diwawancari oleh si Botak DC itu ya di channel YouTube-nya si Botak itu, wah dia ini seolah-olah kayak prihatin dengan nasib generasi penerus kita. Dan menurut si Lutfi ini kata anjay ini berpotensi untuk merusak. Dan ternyata cerita ini berlanjut seorang stand up komedian Ernest Prakasa itu akhirnya juga kepo gitu loh. Dia kepo, dia maksudnya menyelidiki kasus ini secara mendalam dan dia sempat memposting di Twitternya itu bahwa ya biarpun tidak dikatakan secara langsung ya, ternyata bahwa motif dibalik hal ini adalah kelihatannya pansos. Jadi ini sengaja dilakukan oleh si Lutfi agar dia mendapatkan perhatian dari netizen, heboh, viral di media sosial, sehingga dia itu bisa sampai mencapai reach 77 juta akun. Nah padahal istilahnya dari postingan Ernest itu bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata hal ini dimanfaatkan untuk endorse alias berjualan. Oh, berarti Lutfi ini menganut prinsipnya Butejo. Dadi wong ku mbok yo sing solutif. Jadi di balik kasus itu kan dia mendapat timbal balik lah. Mendapat apa tadi? Keuntungan. Reach berapa tadi? 77 juta lebih. Ya, itu keuntungannya itu dapat reach 77 juta itu. Makanya tadi wong ku mbok yo sing solutif. Solutif opo isolatif. Nah, jadi ternyata itu kalau dipikir-pikir ya, bagi kalian-kalian ya yang desperate ya punya channel YouTube atau Instagram yang kok gitu-gitu aja, termasuk punya kita nggak ya? Iya, kayak kita nih monoton aja ya. Apa perlu dicoba? Ya ini salah satu cara yang ya sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, tapi sayangnya ya ini sebenarnya cukup efektif. Ya bayangkan Anda punya 70 juta follower gitu misalnya ya. Wah, sekali endorse bisa puluhan juta ini. Kayak misalnya si Rachel V-nya aja ngomong berapa menit atau posting story gitu aja sudah 7 sampai 8 digit untuk sekali kayak gitu. Dan ini menunjukkan ya apa ya? Mungkin juga benar ya apa yang dilakukan oleh RCTI dan konco-konconya meminta supaya konten-konten baik di YouTube maupun Instagram ini diawasi oleh KPI. Oh iya, sampai uji material ke MA. Nah iya makanya, tapi kan juga susah ya. Sekarang kalau boleh dibilang dari konten-konten kreator ya kayak anggapannya si Fedian Palengka itu ya memang ya enggak pantas kalau misalnya disebut konten kreator. Pantasnya disebut chaos kreator mungkin. Prank kreator. Udah gitu pranknya nggak lucu lagi. Ya jadi bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan ya, tidak punya kompetensi untuk mengembangkan sebuah channel atau membuat sebuah konten yang bermutu ya akhirnya mereka memilih hal-hal yang seperti ini. Ini kan menyedihkan sekali gitu loh. Dan yang lebih mirisnya lagi hal ini didukung oleh KPAI. Yang mana KPAI sendiri itu ya menurut Kobel ini adalah lembaga kaleng-kaleng gak ono gunane mending dibubarno. Yo, KPAI ki bocah kok anjene. Jadi apa ya? Komisi Prank Anjay Indonesia kan. Komisi Prank Anjay Indonesia. Maksudnya masih segar diingatan itu kapannya salah satu komisionernya membikin heboh dengan pernyataan sperma super ya yang bisa bikin perempuan hamil di kolam renang. Sekarang mendukung pelarangan pemakaian kata-kata anjay. Ini padahal ya ini terlalu konyol lah. Hal ini terlalu kecil untuk diurus oleh lembaga sebesar itu. Ya KPAI harusnya kan sesuai dengan namanya itu melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Ya
Oke lah kita ngomong misalnya dalam masa pandemi seperti sekarang. Ya mbok mikiro sing anak-anak yang sekarang harus misalnya bersekolah, bertatap muka, atau mereka yang tidak punya gadget, itu gimana solutifnya? Makanya bener ning Shell. Jadi wong iku sing Solutif. iya toh, bahwa itu dipikirkan, dibicarakan dengan Kemendikbud. Oh, bagaimana caranya ini? Kan ini kan yang terjadi pada saat sekarang ini yang lebih penting dan berhubungan dengan masa depan generasi penerus kita, penerus bangsa gitu loh, daripada kata-kata anjay yang dulu Kobel sendiri tahu itu dari komik Tahi Lalat ya. Dan bagi ya terus terang sejak Kobel tahu sampai sekarang ya enggak pernah sih Kobel ngomong atau Kobel pakai dalam chat. Kalau Ningsil sering ya? Enggak, aku malah kata anjay itu malah cenderung jijik kayak. Mending cok sekalian gitu. Ya, itu kan lebih Surabaya. Tapi yang berakhiran Y itu mungkin ini ya. Say? Oh iya. Apa? Bi? Apa bi? Enggak tahu anak-anak Ale itu babi. Oh, ya anak-anak alay. Ya pastinya juga sekalian kalau memang mau melarang gitu ya, mbok sekalian kata-kata yang kayak bang itu terus lon. Nah, kan itu kok nggak semuanya dilarang aja, kok cuma khusus kata satu kata. Ini rasanya baru pertama kali dalam sejarah ini ada satu kata yang sampai harus di press release dilarang. Maksudnya terancam kalau diucapkan ya kayak iki ae biyen kok ngomong komunik gitu. Apa? Ya kan dulu kalau ngomong komunis kan iki kok dipikirnya iki. Aduh, iku Loh, lah iya maksudnya ngomong komunis, ngomong makar aja nggak sampai dipekarakno. Iki kata-kata anjay gini digawe pekoro. ya udah besok biar lebih viral lagi gimana kalau KPAI ku mengeluarkan kebijakan yang melarang ucapan mboknean. Nah, Mbokne ya, iku gak bisa, itu tidak se-Indonesia. loh ya makanya kan ini biar lebih viral lagi toh. Biar tujuannya biar menjatuhkan KPAI gitu loh. Atau kita ini ya, kita ajukan petisi ya. Ya, sekalian kata-kata berikut ini dilarang gitu. Termasuk Sinjai, Bebek Sinjai. Terus ini aktor Anjay Dut, Siomai, apa lagi? Jangan Sinjai deh, jangan. Sinjai itu enak loh. Ngopo enak ungkapane ono videone ono iku wae ngono. Oh iya, ada Sensornya. barang halus. Iya. Nanti kita salah ngomong nanti dituntut ya apa repot iki. Ya jadi ya nggak tahu sih ya bagaimana menurut kayak Corners. Apakah tepat apa yang dilakukan oleh KPAI itu ataukah mungkin langkah yang blunder? Seharusnya kalau mau lebih tajam lagi ya KPAI ini daripada gabut, daripada nggak ada kerjaan di kantor, mending KPAI ini menyoroti kasus pernikahan anak usia dini. Kan arek-arek saiki sekolah nganggur toh. Jadi nek pengen solutif, arek-arekku kawin, MBA. Nah, itu baru disorot sama KPAI. Nek pengen kerja lho yo, iku pansose apik nang Jokowi, iku pasti. Loh, emangnya banyak yang menikah usia dini? Wah, di Madura lu akeh. Apa maneh males sekolah, males kuliah, wis kawin ae wis. Iya, makanya kalau aja ada oknum KPAI yang mendengar mau berdebat dengan kita, boleh mengenai permasalahan ini. Maksudnya ning Shell iku koyo gak ono kerjaan liya ta. Kon iku dibayar piro? Dibayar jutaan. Ngurusi koyo ngenean. Yo, bikin pernyataan sing gak penting. Ya sih maksudnya urus ono iku lho, arek-arek sing tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak sih. Maksudnya tinggalin nang kolong jembatan, mbok koyo ngono-ngono diurus. Atau perempuan-perempuan yang mengalami KDRT dan lain sebagainya itulah coba dibuat viral gitu loh ya. Terus ngomong-ngomong mengenai masa depan generasi bangsa, ini juga kan salah satu yang mengancam. Yang pesta gay di apartemen Jakarta itu kan juga berbahaya loh itu. Oh ya, pesta gay di SCBD apartemen ya. Iya, itu lah merusak generasi bangsa ini, ya ampun. Makanya lah negeri ini nih boleh dibilang serba salah ya. Ya, yang harusnya ngurusi misalnya KPAI harusnya ngurusi perlindungan perempuan dan anak, malah ngurusi kata anjay. Ya tidak Bukan perempuan dan anak, KPAI kan memang khusus anak gitu loh perhatiannya. Kalau perempuan dan anak beda lembaga lagi. Oh beda ya. Oke, emang salah aku gak mau omongi. Iya, baru ingat, maaf ya.
Ya anak. Nah anak sekarang, aduh, si banyak lah anak-anak Indonesia ini yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau memang benar mau kerja ya, sekali lagi kok Bel ingatkan, ya mbok diurus yang masalah sekolah ini aja. Ini mengancam generasi apa corona ini bisa tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Maksudnya ilmu yang mereka harus terima itu dikebiri oleh corona dan pendidikan daring ini. Ya dikebiri, terus di apa kayak pemerintah tuh kayak melakukan pembiaran terhadap anak-anak gitu. Apa sudah gak di sekolah no, daring yo gurune turu-turuan. Kadang ada yang sistem daring tapi gurunya malah tiktokan. Adikku aja daring selama kemarin libur dari pondok, gurunya malah tiktokan. Ngono iku yo apa? Nah iya, makanya kayak misalnya lah kalau memang benar-benar itu lah mbok dilihat toh benar-benar maksudnya kayak yang TikTok kan itu banyak konten-konten yang tidak pantas loh untuk dilihat oleh anak kecil ya. Demikian juga di konten-konten kreator di YouTube itu banyak yang juga menurut Kobel sih membuat konten yang tidak bermutu. Kayak misalnya konten main game, mabar itu apa kegunaannya gitu loh. Ya malah nanti mereka yang gamernya itu ngomong yang kata-kata jorok ya gitu ya dibiarkan. Ya kalau memang KPAI mau serius, sebenarnya banyak yang bisa diurus daripada sekedar ngurusi kata-kata anjay dan sperma super ini ya. Jadi tolong, nah ini nek gawe kono sono sing dulure ta koncoe ta kerja nang KPAI kandhanono, kon ngrungokno podcast iki ya. Ya, kalau KPAI ratingnya nggak mau turun nanti pada waktu ujian CPNS nanti jadi apa harus memperbaiki sistem sama kebijakannya lah ya, daripada nanti tahun depan ada tes CPNS terus nggak ada yang milih ke sana, kapok wis. Oh, gak mungkin lah, mbok pikir aplikasi ngono nang App Store apa Google Play Store rating iso mudhun. Wong iku mikirin ngene lho, nek tambah gak ono sing gelem merono lah, kesempatanku merono tambah gede. Wong gajine lah lumayan sih. Ya karena ya memang kalau orang pelamar CPNS kan lebih memilih kementerian daripada sing komisi-komisi gak jelas ngono iku lho. Yes, tapi bagi mereka yang kaum rebahan iku wis pokoke jadi CPNS ngono wis bano nang KPAI wis gak apa-apa. Sing penting magabut ya toh. Ya mbok sekarang ya juga enggak jelas, gak ada laporan pertanggungjawaban tapi dibiayai oleh negara itu. Iya, duitnya negara. Duitnya kan turun dari itu Menteri Perempuan dan Anak siapa? I Gusti Bintang Dewi siapa? Dewi Persik. No, I Gusti Bintang Dewi Puspayoga atau siapa gitu. Ya, pokoknya itulah. Ya ini sudah bukan zamannya menghafalkan nama-nama menteri kabinet kerja. Ya jadi gitu. Nah nanti coba kayak corners. Coba kasih komen. Apakah Anda akan tetap menggunakan kata-kata anjay? Kalau Kobel sih ya serang ngurus lah. Gak gawe ya gak popo. Ya tau ya selama ini ya gak pernah diucapno. Kalau mau lebih heboh lagi ya, itu ketua KPAI kalau bisa tahun depan itu dinonaktifkan saja, terus kemudian Si KPAI ini kan komisioner. Komisioner apa ketua? ada ketuanya gitu loh. Nggak ada ya komisioner ya. Oh ya udah komisionernya diganti Butejo aja. Ben solutif. Ya juga jangan ditiru ya langkahnya si Lutfi ini ya yang pansos dengan membawa subjek yang sebenarnya sangat-sangat tidak penting ya. Nanti kalau maksudnya sudah banyak contoh gitu loh orang-orang di Indonesia yang mencoba membawa sebuah subjek yang menurut mereka tidak penting gitu ya untuk bisa pansos. Sejauh yang Kobel tahu tidak ada yang berakhir dengan baik ya. Si Jering mlebu penjara, si Ferdian yang mlebu penjara ya, kecuali Apa sih? apa? Penjara itu apa? Ya masuk penjara, masuk bui maksudnya. Iki lah Surabaya sih. Ya masuk bui, puas. Nah, kecuali kayak KKI, ya KKI lolos ya. Tapi KKI gitu, ya sih mendingan kontennya KKI daripada konten sing pansos. Ya walaupun dia memang ya rodo absurd, ya rodo alay, tapi ya paling enggak cukup menghibur lah dan harus dihargai dong usahanya. Dia dengan keterbatasan kayak begitu aja dia bisa membuat maksudnya bisa menjadi seorang pembuat konten gitu loh. Guys, aku beli pentol lo guys.
Wes aja diku. Iku tragedi iku. Loh, ada puyuhnya guys. Nih. Tapi aku guyu lho nonton iku. Iso gak dilebokno tapi puyuhnya kroso banget. Puyuhnya enak guys. Padahal puyuhnya nyemplung. Loh iya tapi dia hebat loh. Kayak KKI itu waktu zamannya Oreo Supreme itu ya dia bisa beli kok. Oreo Supreme, oh aku belum beli sih. Lah iya kalah awakmu mbek KKI yo cok. Awakku yo kalah. Aku KKI deh. Rasanya wow, ini rasa red velvetnya kerasa banget. Batinku wis lah ojo gibano KKI jangan. Ya kalau apa namanya? Daripada ini ya, komisionernya KPAI mending suruh apa kolaborasi podcast sama Gaikon lah, nanti kita gibah bareng daripada ngurusin anjay daripada ngurusin hamil di kolam renang ya kan, mending kolaborasi sama kita. Yo kolaborasi debat aja gak apa-apa, siap aku. Kolaborasi dulu dong, pemanasan dulu. Kate pemanasan langsung sikat. Wah jangan, nanti bahaya nanti. Nanti sobek ya. Iya sobek. Harus pemanasan dulu biar licin. Tapi gak licin gak apa-apa, bisa kayak idul. Oke. Sekian edisi Gibah bareng podcast Gaikon kali ini. Sebelum berpisah jangan lupa untuk ikuti media sosial kita di YouTube, Facebook dan Instagram dengan nama Ini kalau misalnya wancet aja awakmu nek sampai closing mesti apa maneh. enggak, aku tuh pengen someday itu KKI itu gabung sama kita podcast gitu loh. Kan pengen tahu gimana responnya KKI ngomentarin KPAI yang kayak gitu. Jadi dewani piro? Wani kapruan. Wani kapruan. Ayo di mana media sosial kita tadi? Oh ya, follow ya di @gaikon Indonesia. Namanya sama semua kok, Gaikon Indonesia. Dan didengarkan ya guys, please guys, ya di sharing ini podcast ke teman-teman Anda supaya namanya Kobel dan Nengshel bisa terkenal. Oh ya, kalau nge-share jangan ditambahin anjay gitu ya. Gila nih rek, sumpah. Iya, yo, pokoknya ngono sing ngakeh ngono lho, ben aku ambek Nengshel iki iso endorse. Aku lho yo pengin sih. Endorse apa? Wis endorse apa sembarang wis aku wis pokoke ono duit sembarang tak endorse wis pokoke. Oh iya, kalau netizen punya voucher hotel nganggur kirim ke WA-nya Ningsel ya nanti ya. Wajar. Kayak apa voucher hotel? Buat endorse. Lah terus voucher hotel ibu kayak apa? Ya buat liburan dong. Ih, Pandemi liburan tok ae. enggak apa-apa. Kan enggak diperhatikan sama KPAI. Ya udahlah, biarin lah. Cek melas sih nasibmu. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Dadah. Dadah, Cuk.